Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha di channel saya tentunya ya. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup scary sih ya, tapi buat teman-teman penting harusnya ya, adalah 3 cara mencegah kebangkrutan untuk perusahaan Anda ya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan menjawab pertanyaan sekalipun memberikan gambaran buat teman-teman juga, karena ini kebetulan ada yang bertanya ya di komen ya, dan saya cukup menarik karena ini perlu tak bahas juga ya. Dia bertanya terkait dengan pemeriksaan harta pribadi karena CV bangkrut ya. Itu ada satu video kita yang lain yang kita sudah publish, teman-teman boleh lihat kalau mau ya. Nah, ini dari Kak Mustahal Tapin ya. Dia nanyakan gini: apabila CV bangkrut karena pembayaran dari mitra sering menunggak, apakah ada bantuan hukumnya Pak? Nah, ini menarik guys ya, karena kondisinya ya mungkin bisa terjadi juga di teman-teman juga ya, menunggak karena mitra. Ya, mitra ini mungkin saya anggap mungkin karena supplier atau karena customer ya, karena customernya bayarnya telat-telat. Oke? Nah, apa yang ada bantuan hukumnya? Kalau kita ngomong dulu secara perpajakan dulu ya, biar teman-teman ngerti. Nanti saya akan bahas secara bisnisnya, oke? Nah, kalau misalnya ada CV bangkrut karena mitra sering menunggak, apakah ada bantuan hukumnya? So far kalau misalnya ada mitra yang menunggak terus bangkrut, nah ini masalah yang cukup pelik ya, karena Anda mungkin terjadi kebangkrutan karena mitra Anda. Nah, ini kembali ke hukum hutang piutang guys. Kalau seandainya memang kondisinya Anda bangkrut karena mitra Anda tidak bisa membayar, otomatis misalnya ternyata Anda nggak bisa membayar ke supplier Anda, maka ini ada hukum terkait dengan hutang piutang ya. Kalau hukum terkait hutang piutang, maka ini kembali kepada pengadilan, bagaimana mitra Anda bisa menyelesaikan pertanggungjawaban uangnya kepada Anda. Itu yang harus Anda perhatikan ya. Bisa jadi mitra Anda ini sebelum ke pengadilan mereka mau berkomitmen kepada Anda, maka Anda tinggal juga. Kalau komitmen ya tinggal Anda negosiasi kepada supplier Anda. Tapi kalau dia nggak mau berkomitmen, biasanya akan lari ujungnya ke pengadilan ya. Tapi tentunya memang butuh dana ya, dan butuh proses yang cukup panjang ya, karena mulai lewat kepolisian, ke pengadilan, persidangan dan kawan-kawan sampai akhirnya diputuskan pun nanti itu cukup panjang prosesnya ya, tentunya juga memakan biaya yang cukup besar. Jadi kalau memang Anda kondisi seperti itu, Anda perlu pertimbangkan antara pendapatan daripada pengembalian utangnya ya, dan potensi pengembaliannya tentunya, dengan biayanya. Anda harus pertimbangkan lebih besar mana biaya atau daripada utangnya ya. Kalau utangnya lebih besar, sudah guys, tidak perlu dicari. Karena kenapa? Utangnya nanti bayar biayanya lebih besar daripada utangnya, akhirnya juga repot juga Anda, akhirnya malah rugi ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau seandainya misalnya Anda yang sekarang yang terjadi, Anda dimasalahkan sama supplier Anda, nah ini juga Anda pusing juga ya. Karena misalnya Anda utang sama supplier ya, kalau utang sama suppliernya minta Anda bayar terus dimasukkan ke pengadilan, dan juga pusing juga. Jadi ini satu dilema ya buat Anda ya. Cuma kalau misalnya terkait dengan mitra, memang dari bantuan hukumnya saya boleh katakan mungkin tidak ada ya. Mungkin tidak ada, karena itu masalah Anda ya. Kecuali misalnya Anda pilot gitu ya. Kalau misalnya Anda mengakui pilot gitu ya, ya akhirnya mungkin kalau Anda mengakui pilot mungkin bisa diproses dulu dalam pengadilan ya, baru nantinya Anda memang benar-benar sudah dibebaskan dari kewajiban membayar ya. Tapi ya saya sarankan tidak seperti itu kali ya. Itu langkah yang sangat terakhir yang perlu Anda perhatikan, karena ketika Anda pilot berarti Anda sudah memutus hubungan dengan supplier Anda dan memutus hubungan dengan customer Anda, dan Anda bankrupt ya. Nah, yang perlu diketahui ketika Anda bankrupt secara CV ya, ini yang masalah besar. Ketika Anda bankrupt secara CV atau Anda bangkrut secara CV, maka Anda perlu perhatikan adalah apa? Anda kalau CV bangkrut ya, maka pengadilan memiliki hak untuk menyita atau mengambil harta kekayaan pribadi Anda. Oke? Jadi jangan macam-macam kalau Anda misalnya menggunakan CV, aduh itu sangat ngeri sekali ya. Jadi kalau sampai CV itu bisa sampai harta kekayaan pribadi pengurus aktifnya itu bisa disita
ya untuk membayar hutang-hutang yang belum lunas. Jadi supplier Anda berhak mendapatkan pembagian daripada harta Anda yang harus dijual. Misalnya Anda punya mobil dijual. Anda punya rumahnya dijual. Jadi jangan main-main ketika Anda punya CV dan Anda bankrupt atau Anda bangkrut, ya. Nah, sekarang ya, kalau sudah tahu kondisi seperti itu, maka apa yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak sampai bangkrut? Nah, ini masalah yang harus Anda perhatikan, ya. Semestinya banyak cara yang bisa dilakukan, tapi kalau mengacu daripada pertanyaan dari teman ini, dari Bro atau Kak Mustahal Tapin ini ya, berarti kan terkait dengan piutang, terkait dengan mitra, atau terkait dengan Anda memberikan hutang kepada si customer Anda. Nah, apa 3 langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencegah terjadinya konsep atau terjadinya kejadian-kejadian seperti ini berulang, ya. Nah, kalau kita misalnya mau berhutang, kita mau memberikan piutang, ya, saya boleh sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika Anda memberikan utangan kepada orang lain, Anda harus punya 3 step dulu, ya. Yang pertama nih, ya, 3 langkah awal. Yang pertama, Anda harus memastikan dulu, ya, bahwa mitra Anda atau customer Anda adalah customer yang layak untuk diberikan utangan atau customer yang layak untuk diberikan piutang. Jangan sampai Anda misalnya memberikan piutang kepada orang, ya, kepada orang yang memang niat ngemplang uang Anda, ya, yang niat ngambil uang Anda. Itu jangan sampai, guys, ya. Karena ya saya boleh sampaikan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal seperti ini. Pertama, bayarnya lunas bagus, kedua bayar lunas bagus, ketiga sudah lebih besar, hilang, tidak berbekas, ya. Dan semoga Anda nggak mendapati masalah yang sama, ya, guys. Tapi kalau dapat masalah yang sama, semangat, ya, tenang, Tuhan itu tidak buta, ya. Kalau Anda mendapatkan hal seperti itu, ya anggaplah saja Anda bayar karma, gitu ya. Anggap saja ya Anda, ya, ini ngomongnya gampang kali ya, tapi perlu dirilis, perlu dimaafkan, perlu direlakan, karena tidak ada ya solusi apa lagi kalau Anda nggak relakan, ya. Saya pun pernah ngalamin hal yang sama kok, jadi jangan khawatir, saya juga pernah ngalamin sama. Dan ketika kita merelakan, ya, percaya saya, harusnya ya kalau Anda jalannya lurus, Anda jalannya benar, ya mestinya berkat Anda akan bertambah, seharusnya, ya. Gitu ya, saya ngomong kembali ke laptop, ya, kembali ke masalah tadi, ya. Nah, guys, kalau seandainya memang Anda pertama kali mau ngutangin orang, Anda memberikan hutang kepada orang, pastikan bahwa orang itu adalah orang yang tepat. Jangan sampai Anda memberikan hutang kepada orang yang tidak tepat. Anda survei dulu, oh ternyata tokonya ada, oh ada, ternyata orangnya ada, oh ternyata barangnya ada, oh ternyata barang saya dijual, gitu ya. Anda coba lihat, yaitu yang pertama. Yang kedua, yang harus Anda perhatikan juga ketika Anda memberikan hutang kepada orang, jangan dikasih hutangnya banyak langsung. Misalnya, dia barusan pertama ke toko Anda kasih langsung hutang misalnya dalam tempo besar, misalnya ngomong 10 juta misalnya, saya nggak tahu ya, tergantung besar dan kecilnya toko atau usaha Anda tentunya, ya. Tapi kasih 10 juta, belum kenal dikasih utang 10 juta. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke? Anda mesti punya strategi untuk mengatur namanya termin of piutang Anda, ya, atau Anda memberikan hutangan ke orang itu punya waktunya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama. Itu yang paling penting, ya. Jadi kembali, pikirkan dulu terminnya berapa, waktunya berapa lama. Misalnya, dia baru datang kepada tempat Anda, kepada toko Anda atau kepada perusahaan Anda, ya. Dia masuk, ya jangan langsung dikasih hutang lah. Anda kasihin bayar tunai dulu lah, ya. Dia datang ya bayar tunai. Jangan Anda langsung kasihin suruh bayar langsung hutangan, jangan. Bayar tunai dulu. Itu yang pertama, ya. Semisal dia sudah bayar tunai, ya. Kedua dia datang lagi, suruh bayar tunai dulu juga. Ketiga dia mau utang, misalnya, Pak saya mau utang Pak, saya kan sudah langganan di sini misalnya. Ya bolehlah Anda kasih utang, tapi juga jangan langsung banyak, misalnya 500.000 dulu, ya. Ini dibutuhkan level-level tertentu, guys. Ya jadi Anda jangan langsung pokoknya saya kasih utang besar, tidak boleh. Kasih level-level tertentu, ya. Oh, sudah ketiga kali saya kasih 500.000 dengan termin saya 1 minggu, ya. Nanti dia datang lagi, oh ya udah naiklah 600.000 dengan termin 1 minggu juga. Naik lagi misalnya 750.000 termin 1 minggu, ya. Anda lihat. Tapi lihat terus dia progresnya gimana, ya. Terus Anda punya namanya batas maksimal untuk utang. Misalnya sampai batas tertentu Anda cuma boleh kasih waktu cuma boleh kasih utangan 1 juta. Di atas 1 juta saya tidak mau kasih, ya. Jadi urusan dia mau beli nggak mau beli, jangan terpanjang gini. Wah kamu nggak mau kasih utang ke saya,
yang toko sana mau saya utang ke saya gitu ya. Wah, saya beli toko sana saja. Nah, jangan terpancing dengan kata-kata itu guys ya. Kalau Anda digitukan dan Anda, ya sudahlah saya kasih utangan kepada Anda, sudah 10 juta ya. Jangan kaget kalau besok dia hilang. Nah ya, tapi mohon maaf ini belum tentu ya, ini belum tentu, tergantung daripada kondisi masing-masing. Jadi jangan disamaratakan, ya jangan disamaratakan. Nah, so Anda bisa kasih dulu batas tadi, misalnya 1 juta, ya sudah, kamu mau 10 juta, saya nggak bisa, saya utangnya cuma bisa 1 juta, ya sudah 1 juta saja. Ya, Anda bisa atur seperti itu. Oke? Nah, yang terakhir guys, tantangan terakhir, Anda sudah kasih termin, yang terakhir Anda harus kontrol. Ya, Anda kontrol lagi, lihat orang ini tokonya masih buka apa enggak, Anda cek ke sana, ya Anda lihat tokonya, barangnya masih ada atau enggak, ya lihat kondisi tokonya misalnya ternyata semakin sepi, ya semakin barangnya enggak ada gitu ya, langganannya enggak ada, tokonya enggak karuan, ya Anda mesti punya notice kan. Oke, di notifikasi bahwa toko ini kelihatannya mulai ambang kebangkrutan misalnya, ya Anda jangan ikut ngasih utang. Kalau Anda ngasih utang, ya Anda ikut bangkrut guys. Oke? Ya, jadi dikontrol lagi, dilihat, oh ternyata tokonya masih jalan kok, tokonya masih bagus kok, oh orangnya juga baik kok, welcome, ketika saya datang welcome, ya sudah, ketika welcome ya Anda kasih utang terus tidak apa-apa, tapi tetap batasnya dikasih batas terus, jangan dikasih terlalu loss. Kalau ternyata Anda semakin besar, usaha Anda semakin kaya gitu ya, ya boleh batasnya dinaikin. Tapi kalau misalnya kondisi sama aja, maksudnya dalam artian kondisi COVID seperti ini, misalnya Anda lagi COVID gitu ya, mau kasih utang tambah perlu diperhatikan kali ya. Mungkin seperti itu sih ya jawaban saya untuk Pak Mustahal atau Kak Mustahal Atapin dan teman-teman yang lain yang memiliki masalah yang sama. Semoga Anda ngerti nih caranya minimal 3 langkah untuk mengatasi kebangkrutan seperti apa, meskipun ada cara-cara yang lain yang mungkin bisa saya bahas ya. Tapi tentunya teman-teman boleh tanya di komen karena saya pasti akan coba bahas sesuai dengan perspektif yang kalian pengen tanyakan ya. Monggo teman-teman silakan boleh komen di kolom komen. Itu misalnya masih ada yang belum jelas, silakan tanya di kolom komen ya. Ataupun misalnya mau dapat respon cepat, Anda juga boleh follow saya di IG, Instagram, dan boleh DM saya dan saya akan jawab secara lebih cepat lewat Instagram ya. Sekian ya buat teman-teman yang merasa video ini menarik, silakan di-subscribe ya, tekan tombol notifikasinya, lalu like ya, dan share buat teman-teman Anda yang mungkin perlu mendapatkan informasi terkait dengan hal ini ya. Oke guys, see you dan selalu sehat, sukses dan bahagia terus buat teman-teman semua. Bye bye.